Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mungkin ingin mengulang kembali beberapa hal yang penting terkait dengan pertanyaan pasien, teman-teman juga di YouTube channel saya ini, Andri Psikosomatik, banyak bertanya nih, kalau kita berbicara tentang masalah gangguan kejiwaan, sebenarnya apakah memang kita perlu terus makan obat atau tidak gitu ya. Dan apa yang membuat dokter bisa berbeda-beda dalam memberikan pengobatan, artinya ada yang harus seumur hidup, ada yang mungkin cuma 3 bulan, ada yang cuma mungkin 6 bulan, ada yang 9 bulan dan 12 bulan dan yang lainnya gitu ya. Dan sebenarnya pertanyaan ini berujung pada beda-beda orang, beda-beda pasien, beda-beda pula tentunya terapinya. Kita bicara tentang pengobatan ya, dalam artian bagaimana ketika orang sudah didiagnosis mengalami masalah kejiwaan, gangguan cemas, depresi, dengan gejala-gejala psikosomatik atau tidak gitu ya. Ini perlu diperhatikan, dipahami bahwa kondisi ini sebenarnya dikaitkan dengan apakah si pasien itu bisa mampu dulu mengatasi dirinya sendiri. Nah, perbedaan inilah yang membuat ada beberapa pasien yang bisa sembuh cepat, ada yang tidak bisa sembuh cepat. Atau lebih jauh lagi, banyak di antara teman-teman mungkin tidak memerlukan datang berobat ke dokter jiwa. Kenapa? Ya karena memang nggak terlalu berat kondisinya. Saya di dalam prakteknya berpengalaman itu dalam mengatasi pasien-pasien yang gangguan cemas, psikosomatik, dan depresi. Kalau saya perhatian dengan pasien-pasien saya belakangan ini, itu kebanyakan rata-rata dari mereka sudah pernah berobat ke dokter jiwa sebelumnya. Atau pernah setidaknya mengunjungi dokter jiwa di beberapa tahun sebelum dia datang ke saya lagi saat ini. Kalau demikian, artinya si pasien sebenarnya sudah pernah sembuh dari masalah gangguan kejiwaannya. Dan kondisi ini sebenarnya penting nih untuk diperhatikan. Karena dengan daya tahannya sendiri, dengan cara mengatasi kondisinya, coping mekanismenya, si pasien itu bisa sembuh tanpa obat. Ya. Nah, menjadi menarik ketika bertemu dengan pasien-pasien yang awal pertama kali datang berobat, naif patient artinya, atau pasien yang naif yang baru pertama kali datang dan belum pernah mengenal terapi, mereka awalnya agak khawatir gitu ya ketika bertemu dengan dokter jiwa. Kenapa? Karena khawatir obat yang dimakan akan terus-terusan. Walaupun sudah beberapa kali ya kita ngomongin di YouTube, ada beberapa kasus yang memang tidak perlu obat terus, tapi lebih banyak kita memerlukan terapi, seperti terapi perilaku, kognitif ya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang wajar ya, banyak orang mengalami kondisi seperti ini dan tentunya penting untuk diperhatikan juga sama teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya demikian, yang paling utama jadi kita perhatikan adalah bagaimana segera menyembuhkan gejala. Saya pernah beberapa kali bekerja sama ya, dengan psikolog, ya bahkan sering, kan, bukan beberapa kali saja. Kebanyakan ada beberapa di antara mereka yang meminta kita mengendalikan dulu gejalanya. Misalnya ada gejala depresi, gejala cemas, gejala perasaan was-was, dan rasa tidak nyaman itu. Harus dikendalikan dulu. Ya, situasinya lebih nyaman, lebih stabil. Dari kondisi seperti ini, baru kita bantu untuk terapi kognitifnya. Karena bayangkan ya teman-teman, kalau teman-teman tuh punya pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kognitif atau daya pikir kita, fungsi-fungsi eksekutif, fungsi menilai, memberikan keputusan, membuat diri kita lebih stabil dengan nyaman, itu semuanya membutuhkan proses di kognitif otak kita. Dan kalau kita lagi dalam keadaan cemas dan depresi, itu beda yang keluar. Nggak sama dengan kalau kita dalam keadaan normal yang nggak ada cemas dan depresi. Sehingga tentunya kan kita nggak pingin apa yang kita pelajari itu dari konteks
aktual otak kita itu sedang dalam keadaan yang tidak nyaman atau dalam keadaan yang tidak stabil. Nah, untuk itulah diperlukan pengobatan terlebih dahulu untuk menstabilkan, baru kemudian nanti ada terapi kognitif. Apakah semua akan diterapi kognitif, dok? Tidak. Ya kan tergantung keadaan pasien masing-masing dan juga kemauan dari si pasien tersebut. Kan belum tentu orang tuh mau ke dokter jiwa dan psikolog juga sekaligus. Mereka pikir ngapain banyak-banyak ya, satu aja cukup dong. Iya memang. Ya. Nah, pada beberapa orang yang sudah punya kemampuan yang cukup baik, biasanya mereka punya cara sendiri mengatasi keadaannya. Dan itu yang seringkali kita bilang ke pasien, Anda sebelumnya bagaimana? Apakah kepribadian Anda itu termasuk kepribadian yang gampang cemasan? Karena orang cemas itu biasanya kebanyakan ya, misalnya tipe A personality-nya. Jadi orangnya persisten, konsisten, ya punya integritas yang bagus sebenarnya, sehingga ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi yang dia inginkan, dia merasa, aduh kenapa bisa jadi seperti ini gitu. Jadi ada kekesalan yang dia rasakan, yang membuat dia malah nggak nyaman. Semakin dia nggak nyaman dengan kondisi dia, makin banyak persepsi negatif di otak, akhirnya lah terjadi kondisi seperti yang tidak diinginkan itu. Makanya kenapa kalau kita berbicara tentang situasi di saraf pusat kita, di otak kita, itu perlu tuh kita mengendalikan ya dengan cara mengurangi asupan-asupan negatif. Ya, cara sembuhnya itu jangan cuman hanya udah yang penting makan obat baik selesai gitu. Enggak, bantu diri kita dengan baik dengan cara tadi mengurangi pemikiran-pemikiran negatif, asupan-asupan negatif dari luar dikurangin. Nah, tujuan dari keadaan itu untuk apa? Supaya kemampuan diri untuk mengelola pikirannya makin baik. Dan situasional ini akan menjadi jauh lebih baik ke depannya kalau dijalankan sebagai kehidupan sehari-hari. Jadi ini seperti kayak base yang sudah ada gitu, dan kita berjalan pelan-pelan untuk mencapai suatu harapan yang lebih baik lagi. Nah, ini menjadi penting nih teman-teman. Ya, kenapa menjadi penting? Karena pada dasarnya kehidupan kita ini kan akan berjalan terus. Kan nggak berhenti cuma karena makan obat. Atau stop dulu ya semuanya, saya lagi sakit nih gitu. Ya nggak bisa lama-lama kan, bahkan nggak bisa menunggu. Jadi berproses. Sehingga dalam proses itu kita perlu menyiapkan gimana nih nanti saya perlu belajar untuk mengubah kepribadian saya menjadi jauh lebih stabil lagi, jauh lebih baik lagi. Itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Karena kalau enggak, akan berputar-putar di situ. Baik makan obat, nggak mau makan obat lagi, lepas 3 bulan. Karena faktor stresnya masih ada, pikiran kecemasannya masih dominan, sangat luar biasa mengatakan kepada diri, nggak mau. Akhirnya muter lagi begitu. Ya, kadang-kadang kita tuh agak susah untuk mengendalikan kepribadian kita. Bahkan ada beberapa orang mengatakan, ya saya orangnya udah begini sih, ya saya nggak mau misalnya mengubah kepribadian saya udah begini jadinya. Ya udah terserah saya. Ya jangan begitu atuh. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya, dengan keadaan yang jauh lebih baik ke depannya, kita berharap akan lebih tahan kita terhadap stres dan persepsi negatifnya berkurang. Ini yang paling penting. This is the most important thing gitu. Bukan cuma sekedar obat, karena obat nggak bisa mengubah kepribadian. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat dokter yang bilang begini, kok dokter saya bilangnya obat disuruh terusin aja. Ya, terusin aja deh obatnya dok. Pasien, terusin aja ya bapak ibu gitu. Sampai kapan dok? Ini perlu seumur hidup. Ada kok orang-orang yang seperti ini. Anggap aja kayak makan obat hipertensi atau obat gula gitu, diabetes gitu. Kenapa dia berpikir atau dokter ini mempunyai kosan seperti memberikan pasien obat itu untuk selamanya? Karena dia nggak yakin juga dokternya bahwa si pasien ini bisa berubah. Dari pengalaman praktek klinis kita tahu bahwa orang ketika mengalami gangguan cemas yang parah, biasanya itu memang otaknya itu udah lama dalam kondisi yang tidak stabil dan akhirnya terus-menerus dia. Sampai akhirnya menjadi
ketidaknyamanan lagi gitu. Jadi kayak nanti bahaya sebentar. Kalau misalnya berobat nih berhenti ya, paling 1-2 bulan nggak nyampe bahkan. Nanti begitu lagi. Karena dia lupa. Dia pikir obat itu bisa memperbaiki dia, memperbaiki kepribadian dia, memperbaiki cara dia berpikir, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Ya enggak. Obat itu cuma ngebantu proses supaya lebih stabil. Udah itu doang. Ya, nggak ada tuh obat itu bisa mengubah kepribadian orang. Orang kalau obat bisa mengubah kepribadian orang mah takut orang. Ya kan, obat itu hanya bisa membantu menstabilkan gejala menjadi jauh lebih stabil supaya kemampuan otak kita itu berpikir jauh lebih baik. Lah kalau memang kemampuan otak kurang baik, ya nggak bakal jadi bagus juga gitu. Jadi proses learningnya lupa, proses belajarnya yang dilupakan. Makanya kalau kita bicara tentang ikhlas, sabar, sadar gitu ya, kita bicara tentang proses latihan ya. Proses latihan dalam berproses di kehidupan ini supaya makin lama makin baik. Itu sebenarnya inti dari bagaimana kita mengobati diri kita. Ya harapannya ke depan semakin bagus, semakin rapi. Oke ya, thank you ya teman-teman yang sudah bergabung. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.